Halo, perkenalkan nama saya Anggi Aprilia Tobing dengan NIM 233030803003. Di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi D-dimer, pemeriksaan D-dimer. Pada pendahuluan, apa itu D-dimer? D-dimer adalah fragmen protein yang terbentuk ketika gumpalan darah yang terbentuk dihancurkan. Pemeriksaan D-dimer digunakan untuk membantu mendiagnosis gangguan pembekuan darah seperti deep vein thrombosis atau DVT, pulmonary embolism, PE atau DIC, disseminated intravascular coagulation. Tujuan pemeriksaan D-dimer yaitu menilai apakah terdapat pembekuan darah yang tidak normal di dalam tubuh. Selanjutnya, indikasi pemeriksaan D-dimer. Ketika diperlukan pemeriksaan, biasanya pasien dengan gejala tromboemboli atau sesak napas dan nyeri dada. Terus pemeriksaan untuk mengonfirmasi atau menyingkirkan diagnosis seperti PE, DVT atau DIC. Pemantauan pasien dengan riwayat gangguan pembekuan darah juga dilakukan. Selanjutnya, metode pemeriksaan D-dimer yaitu prosedur pemeriksaannya, pemeriksaan darah sederhana menggunakan teknik immunoassay. Terus biasanya menggunakan sampel darah vena. Kita juga menggunakan alat pengukur D-dimer yang dapat memberikan hasil dalam waktu singkat. Selanjutnya, persiapan sebelum pemeriksaan. Langkah-langkah persiapannya bisa dilakukan dengan kita meminta pasien untuk berpuasa jika diperlukan. Selanjutnya, pengambilan sampel darah dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih. Kita juga harus menginformasikan pasien mengenai prosedur yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu demonstrasi pemeriksaan D-dimer. Langkah-langkah demonstrasi, yang pertama kita tampilkan gambar atau cuplikan video pengambilan sampel darah. Yang kedua, penjelasan tentang proses pengujian dengan alat D-dimer. Yang ketiga, waktu yang dibutuhkan untuk hasil keluar. Selanjutnya, hasil pemeriksaan D-dimer. Untuk interpretasi hasilnya, hasil normal yaitu nilai D-dimernya rendah, menunjukkan tidak ada pembekuan darah abnormal. Untuk hasil positif tinggi, nilai D-dimernya tinggi, menunjukkan kemungkinan adanya gangguan pembekuan darah seperti tromboemboli atau DIC. Catatannya, D-dimer juga bisa meningkat pada kondisi lain seperti infeksi atau trauma. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan yaitu pertama, umur. Nilai bisa lebih tinggi pada usia lanjut. Yang kedua, kondisi medis lain. Seperti yang saya bilang tadi, mungkin infeksi, trauma, dan pasca operasi. Yang ketiga, obat-obatan tertentu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pemeriksaan D-dimer. Untuk kelebihannya, pemeriksaan menjadi cepat dan non-invasif. Terus dapat membantu dalam memulai diagnosis. Kekurangannya, hasil positif mungkin bisa palsu
hasil positif palsu bisa terjadi. Terus tidak cukup spesifik untuk membedakan jenis penyakit. Selanjutnya kesimpulan. Mungkin kesimpulan yang dapat diambil yaitu pemeriksaan D-dimer adalah tes diagnostik yang berguna untuk menilai pembekuan darah yang abnormal. Hasilnya harus diinterpretasikan dengan hati-hati dan dalam konteks kondisi klinis pasien. Terus tes ini juga merupakan alat bantu dalam diagnosa, bukan alat diagnosa tunggal. Sekian dari saya. Terima kasih.